adalah ahli ibadah. Mantak ulah aneh lamun cenah anu kasurupan ayat kursi bisa, yasin bisa. Cenah masa setan bisa yasin, bisa segala macam ayat kursi, ulah salah. Setan mah baheula di alam surga adalah ahli ibadah. Tapi kenapa dia menjadi laknat? Yaitulah karena hasud, karena takabur, karena ria, karena iri, karena dengki. Yang inilah yang sebenarnya tidak bisa dipahami oleh semua manusia. Maka manusia adalah objek daripada setan. Bagaimana setan caranya menghancurkan keturunan anak Nabi Adam. Walaupun setan siap menjadi penghuni neraka asalkan banyak temannya dari kalangan manusia. Itu ya. Makanya begitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Bagaimana kata Allah? Isjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Pasajadu, maka semua malaikat nurut kepada Allah. Akhirnya mereka bersujud illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Aba wastakbar, iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbar, karena dia takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, akhirnya dia menjadi golongan kafir. Tuh, maka siapapun manusia yang berperilaku seperti setan, maka itu adalah kafir. Tapi dia makan orang ge rupanya doang, jelema ge beungeutna doang, tapi perilakunya mah sama seperti iblis. Wa kana minal kafirin, siapapun yang ingkar dengan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, wa kana minal kafirin, maka menjadi golongan kafir. Itu. Lalu Allah penasaran, nanya sama iblis, kenapa kalian tidak mau patuh kepadaku untuk sujud kepada Adam? Lalu iblis menjawab, ana khairun minhu. Keren, saya lebih baik daripada dia Adam. Masa saya yang senior suruh tunduk kepada yang junior? Ngeunah bae jelema tah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, gengsi. Kenapa? Karena dia sudah menempati surga lebih duluan, ribuan tahun. Tiba-tiba ada pendatang baru suruh sujud, gengsi. Nah, itu yang ada di dalam pikiran iblis. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang membuat kamu lebih baik daripada Adam? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah ya Allah kau ciptakan aku dari api, sementara dia kau ciptakan dari tanah? Oh, jadi ini yang membuat kamu sombong. Kamu diciptakan dari api, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Dan karena Adam hanya diciptakan dari tanah, lalu kamu tidak mau tunduk kepada Adam. Padahal jangan lihat asal usulnya, jangan lihat penciptaannya, dari manapun asal penciptaan, tapi yang harus dilihat yang menyuruhnya adalah zat Allah Subhanahu. Nah, itu jadi yang harus dilihat bukan ciptaannya dari mana, asal dari mana, tapi siapakah yang menciptakannya. Nah, disitulah sebabnya iblis sombong. Ternyata dia merasa lebih baik daripada manusia, bahkan dia lebih merasa mulia ciptaan daripada api dibanding manusia diciptakan dari tanah. Nah, di situ berarti orang yang berbuat dosa karena nafsu diampuni. Buktinya Siti Hawa. Nabi Adam, apa dosanya? Memakan sajaratul khuldi yang sudah dilarang oleh Allah. Tapi hanya itu aja, satu pohon, yang lain mah bebas. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kalian mendekati pohon ini apalagi memakannya, sebab kalau kalian mendekati pohon ini lalu memakan buahnya, fatakuna minadh-dhalimin, kalian berdua Adam Hawa kata Allah akan menjadi orang zalim. Ternyata iblis ngintip
Ketika Allah berfirman tadi kepada Adam dan Hawa, dia mendengarkan, dia memang nyari-nyari selah bagaimana cara untuk supaya Allah murka kepada Adam dan Hawa. Akhirnya direkayasa oleh iblis. Oh, ketemu nih rahasianya, ternyata mereka larangannya adalah pohon ini. Lalu diolah oleh iblis bagaimana Adam dan Hawa supaya suka dengan pohon ini, ditipu. Dam, mendingan makan buah itu enak. Cak Adam temenang aing ka Allah kamari temenang. Sebenarnya itu rahasia. Justru gua ini kekal abadi di surga itu gara-gara makan buah itu, kata iblis. Makanya kamu kalau ingin kekal di surga, makan buah itu. Tidak, kata Adam, saya tidak mau. Akhirnya iblis mikir, Adam udah nggak mempan digoda, nggak bisa nih laki-laki dirayu. Dia nggak kalah akal, nggak kalah pikiran. Akhirnya kembali dia menggoda Hawa. Nah, gua coba nih bininya yang dirayu. Begitu merayu Hawa, namanya perempuan, mudah dirayu. Makanya sekarang itu yang dirayu itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki tugasnya merayu, perempuan adalah yang dirayu. Maka iblis merayu Hawa mudah tertarik dengan buah yang dijanjikan, bahwa kalau sudah memakan buah ini, kata iblis, kamu akan kekal. Makanya Hawa langsung minta sama Adam, ambil buah itu, jangan Wak, kata Adam, nanti kita dimarahin Tuhan. Enggak, pokoknya gua harus kekal di alam surga dengan cara memakan buah ini. Ribut antara Adam dan Hawa. Akhirnya Hawa ngancam, ya sudah, kalau kamu tidak mau ngambilin buah itu, kita tidur pisah. Waduh, kata Hawa, kata Adam, barabe urusan aja. Berabe ini urusannya kalau tidurnya ngajak misah. Coba, mending kalau ada gantinya yang lain. Makanya saya sering katakan bahwa yang paling setia di muka bumi adalah Adam dan Hawa. Adam nggak mungkin selingkuh, Hawa pun demikian. Nah itu, akhirnya Adam kalah, diancam oleh Hawa. Ya udah, katanya kalau tidak mau ya udah kita masing-masing aja. Coba laki-laki kalau digitu nama cewek kalah. Makanya di zaman sekarang walaupun dia kumisnya baplang segede galengan, ternyata eleh namaku PM, polisi dapur, Polda, polisi dapur. Iya, nah maka oleh karena itulah akhirnya mereka melaksanakan keinginan yang disebut syahwat, berarti kan nafsu. Nah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala murka, mengusir mereka. Mungkin iblis merasa aman gua nih diusir Adam sama Hawa, gua jadi aman di surga. Dia menganggap bahwa dia nggak terlibat. Ternyata kata Allah, iblis kamu juga turun. Saya salah apa? Gara-gara tangkorak dia nggak goda budak, haram jadah dia, ya ngenah baik dia, enak-enakan. Pokoknya ada korban, ada pelaku. Siapa korbannya? Adam dan Hawa. Siapa pelakunya? Iblis. Maka semua harus diusir. Diusirlah oleh Allah. Ada 4 hal yang dibawa dari surga ke alam dunia. 1 manusia, 2 golongan jin iblis, 3 golongan ular, yang keempat musik, salah satunya seruling. Supaya naon? Supaya yaitu tadi rame di alam dunia. Makanya dengan adanya seruling dikirim ke alam dunia, ular dikirim ke alam dunia. Lihat orang-orang India kalau mau menaklukkan ular pakai suling trompet tuh, iya. Nah sehingga itu nanti yang namanya seruling ini akan mencari teman, terus keliling-keliling. Akhirnya si seruling ini punya teman, ketemu dengan gitar, kawin, ketemu dengan gendang, kawin. Cek gendang kayak lah ya kurang ngeces ya, kurang ngeces ya, lamun gitar doang mas suling mah neangan kecerek, katimu dikecerek, kawin dia jeung kecerek. Cari lagi nih, cari lagi apa nih, cari lagi. Nah misalnya biola, ketemu, kawin lagi tuh. Asalnya apa? Asalnya mah seruling. Itu yang dibawa itu, iya. Nah maka oleh karena itu bicara tentang masalah musik memang dasarnya diuji ada. Makanya dibekalilah itu
iblis, Adam, Hawa, ular, ya naga, dan juga seruling tadi, sebagai tanda bahwa nanti di alam dunia akan terjadi keramaian. Makanya omang geus hebat nyiptakeun lagu. Kalau bicara soal musik, tentu saja bagi penggemar musik, cek manehna mah gitu. Di mana-mana di alam dunia kalau tidak ada musik, dunia ini tidak asik. Tapi kalau banyak musik memang jadi berisik. Bisa habis ya mata. Itu ya. Nah, jadi oleh karena itu dipahami oleh kita kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, karena tadi di dunia orang supaya berjuang. Adam dan Hawa pun supaya berjuang untuk menebus dosa. Kalau kamu dimaafkan dosanya, diampuni dosanya, maka kembali pintu surga akan dibuka untuk Adam dan Hawa. Tapi untuk iblis tutup selama-lamanya. Kenapa? Karena tadi dia mah sudah disegel. Patakuna minal zalimin wakana minal kafirin. Nges cak Allah eta mah kafir be. Tapi nanti di akhir hayat hidupnya iblis, yaitu di hari kiamat, nuk tobat coba. Iblis nges terakhir, hari terakhir mau kiamat baru tobat. Mantan cak Allah dia matu nges percuma kukulilingan ge, dikepung sama Izrail. Makanya Izrail itu terakhir. Ya, Izrail terakhir. Wape lamun cenah Izrail duluan atuh ngeunaheun mah sajen teu paeh. Orang Izrail pencabut nyawa, termasuk nyawanya iblis, maka dicabutnya oleh Izrail. Diceritakan saat iblis itu dicabut, maka jeritanya membuat runtuh langit, bumi, gunung dan lautan. Andai kata orang-orang masih ada di alam dunia, nggak usah dicabut nyawa, dengan mendengar jeritan iblis kekendangan telinga pecah kabeh. Mantap Allah karunyaeun ka urang ulah sampai ieu jelema cara ronge ngadenge iblis curi. Coba andai kata orang masih hidup, cabut nyawa iblis, pecah semua dengan jeritan iblis. Makanya biarin semua udah pada mati, tinggal dia aja berdua sama Izrail. Akhirnya dikepung ke selatan, diudang sama Izrail, ke utara dikepung. Kata Izrail, nah kemana diselupat? Ngapain lo? Ternyata iblis nyari Adam, nyari Hawa. Kata Izrail, terlambat iblis, mau ngapain? Aing minta hampura ke Adam lah, udah tidak ada maaf bagimu. Allah Adam naga geus tinggal. Ya, terakhir itu pas kiamat iblis ada bahasa mau tobat, percuma, udah berapa banyak manusia yang disesatkan, ngeunah bae main tobat-tobat, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sudah disetempel wakana minal kafirin, bahwasanya dia menjadi golongan kafir. Tapi tidak semuanya jin itu kafir. Ada jin Islam, ada jin kafir. Tidak ubahnya seperti kita manusia. Ya manusia tidak kafir semua. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang fasik, ada yang munafikin. Banyak tuh. Emang manusia beda-beda? Beda-beda. Dulu aja di zaman Nabi itu ada orang disebut kafir majusi. Apa? Ternyata menyembah api. Di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis penyembah matahari. Tuh, ya. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman itu yang paling berkuasa ya Nabi Sulaiman. Kenapa dia berkuasa? Karena Nabi Sulaiman tidak hanya bisa menjadikan bala tentara dari bangsa manusia, tapi dari bangsa jin, bangsa apapun semua tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Wow, Nabi Sulaiman mah hebat. Ketemu bebek ngobrol, ketemu semut ngobrol, ketemu burung ngobrol. Makanya ketika apel, seluruh bala tentaranya wajib hadir. Kalau ada salah satu bala tentara dari golongan manapun tidak hadir, apel ditunda. Makanya suatu saat diadakan apel besar-besaran. Begitu sudah kumpul semua, Nabi Sulaiman melihat ada salah satu anak buahnya yang belum hadir. Kata burung-burung yang lain ngomong, wahai Tuan Raja,
udah panas nih kami ditangtung di poeti tadi. Kapan apel dimulai? Kehela cek Sulaiman. Aing tengah adalah Hudhud. Mana Hudhud? Wih, cek batur nama nuk ieu Hudhud nyin masalah bae. Kalau Hudhud belum muncul, apel tidak akan dimulai. Karena udah lama Nabi Sulaiman nungguin Hudhud nggak datang juga. Ngambek Nabi Sulaiman, pulang dia ke istana. Dia ngomong, bilangin kalau Hud datang suruh menghadapku. Kalau alasannya benar akan kubebaskan dia. Tapi lamun alasannya salah, dipanggang, dipuncit kuai. Cek Nabi Sulaiman. Akhirnya Hudhud datang. Kata teman-temannya, dicari lu Tuan Raja. Mana sekarang Tuan Raja? Pulang, suruh susul. Datang Hudhud, tergupu-gupu. Kata Nabi Sulaiman, dari mana aja lu? Tenang, saya membawa kejutan. Kejutan apa lu? Lamun dia menyenangkan karena hati aing dipuncit ku aing. Marah Nabi Sulaiman. Kata Hudhud, begini Tuan Raja, saya habis keliling-keliling jadi intelijen. Saya habis dari negeri Sabah. Ternyata Tuan Raja, di negeri Sabah itu ada sebuah negara yang maju dan pemimpinnya perempuan cantik. Wah, tahu baharan Nabi Sulaiman. Nggak ada awewe mah pan. Dia untung ngomong gelis, untung ngomong pecit ya kuai. Akhirnya itu burung itu disuruh cerita. Coba ceritakan yang benar. Ceritakan. Semangat Nabi Sulaiman. Jadi di negeri Sabah itu ada sebuah kerajaan yang maju dipimpin oleh seorang wanita namanya Bilqis. Terus cuman sayang Tuan Raja, mereka semua tidak menyembah Allah, kata Hudhud, tapi mereka menyembah matahari. Tanya Hud, eta Bilqis tawana barangda ya? Ternyaho karena masalah kadenya macak Hudhud. Coba selidik nih, bawa surat. Bawa surat ini kasih sama ratunya. Bilang dari Sulaiman, kalau orang sono Salomon. Ya, kalau orang sono Salomon. Ya, kalau orang kita Sulaiman. Kalau orang India Salman. Nah, itu beda. Ya, makanya diberikan Khan, Salman Khan. Itu kalau orang India mah. Ya. Nah, akhirnya Hudhud ini ditugaskan kembali. Kenapa? Nabi Sulaiman penasaran, tertarik dengan informasi dari Hudhud. Nah, di mana itu negeri Sabah? Kalau sekarang mah Yaman. Ya, kalau sekarang mah di negara Yaman, namanya negeri Sabah itu dulu. Akhirnya Hudhud kembali ke negeri Sabah dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman. Begitu dikasihkan kepada Ratu Bilqis, ternyata isi suratnya begini. Wahai Ratu penguasa Sabah, berikut rakyatnya, kalian tidak boleh menyembah matahari, tapi harus menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau kalian tidak mau, dibom kuaing, dinuklir ya urusan negara dia ya. Diancam oleh Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Bilqis mengumpulkan semua penggawa-penggawanya. Ini ada ancaman dari penguasa Sulaiman. Bagaimana kita? Kata penggawanya, lawan aja, kita kan pasukannya banyak, ngapain takut-takut? Mereka belum tahu pasukan Nabi Sulaiman. Kata Ratu Bilqis, tar dulu, jangan langsung emosi main lawan aja, selidik dulu bagaimana kekuatan mereka, berapa banyak jumlah mereka, lalu hitung. Maka diutuslah 2 orang untuk menyelidik kerajaan Nabi Sulaiman, dan mereka membawa intan, mutiara, emas 2 ton. Dibawa oleh kereta kuda, ditarik, tujuannya nyogok supaya Nabi Sulaiman itu jangan memerangi negaranya. Dibawain 2 ton. Begitu sampai di istana Nabi Sulaiman, ini utusan Bilqis kaget. Kenapa kaget? Karena yang dia injak itu semua emas dan permata. Lalu yang kita bawa ini nggak ada apa-apanya, 2 ton. Ini mah kurang mah keramik we geus hebat, marmer geus hebat. Itu mah intan mutiara berlian dihampar. Itu segitu baru di pelataranna, di aoningna, belum istananya belum. Begitu nyampe ke istananya lebih kaget lagi. Kenapa? Tiangnya, dindingnya, sandarannya semua adalah dibuat dari budak orang mama wanu kieuhna naonan cenah ieu. Lamun nyoki mau ini picen bae di jalan. Lalu kata Nabi Sulaiman, apa yang kalian bawa? Ini dari ratu kami. Apa itu isinya? Emas. Berusutkan di luar, berusutkan. Biar diinjak-injak kuda. Wow. Tuh Nabi Sulaiman kayanya, andai kata Indonesia dihitung semua kekayaannya
seperempatnya pun tidak sampai dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Makanya orang-orang kaya di hari kiamat ditanya, kenapa lu nggak sholat? Sibuk bisnis lah, boga naon sih dia tuh sholat? Cak Allah, saya kan punya taksi di bandara 2000, makanya saya mah tiap hari nerima setoran baik, tekeburu sholat. Dipanggil oleh Allah, Sulaiman ke sini, ditanya bos yang ngaku kaya, kamu kenal nggak ini? Siapa ini? Ini Sulaiman. Gua nggak kenal. Cak malaikat, mau kenal dia mengaji tilok. Oh, kamu sholat tilok dia, maka masjid itu polongo dia mah. Mual ngerti, mual nyaho karena Sulaiman. Nah, ini Sulaiman kata Allah yang berhak mengaku orang kaya. Tapi Nabi Sulaiman kaya, tidak ada yang melebihi kekayaannya. Istana yang paling megah, tak ada sampai kiamat yang melebihi megahnya istana Sulaiman. Tapi apa Sulaiman tidak ibadah? Ibadah. Dia kekar boga taksi 2000 ngaku kaya polongo. Tuh. Oh, itu nanti ada hujah, 4 hujah dalil di hari kiamat. Kemudian orang miskin tidak sholat, tidak ngaji, tidak ibadah, dipanggil, apa yang membuatmu lupa kepadaku? Orang miskin bilang, ya Allah, boro-boro saya mau sholat, saya baru mau sholat, anak nangis minta jajan, poho karena sholat. Saya mau sholat, istri bilang beras habis, cai can dibayar, listrik beak token. Akhirnya enggak sholat lah, cak Allah, ngaku miskin, gara-gara miskin lupa kepadaku. Panggil Nabi Isa, dipanggil Nabi Isa. Isa, tahu, datang Nabi Isa. Ditanya orang miskin tadi, kamu kenal nggak ini siapa? Tidak tahu. Mual mantaknya dia mah ngaji tilok, nggak ada yang tahu siah tilok pan, celi mongpet dia mah. Nah ini hambaku namanya Isa, dia yang paling miskin di dunia. Tidak ada orang yang lebih miskin kecuali Isa. Tapi Isa miskin, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian mewah, tidak punya apa-apa, tapi kesusahannya tidak melupakan ibadah kepadaku. Tuh. Jadi kalau sekarang ada alasan jelema teu kaburu ngaji ku susah, bohong. Sepolongo beta mah intina mah. Enggak ada alasan. Misalnya hampura Ustaz teu ngajina orang masih sibuk kuli lah. Sahanu ngomongkeun kuli. Ye, misalnya saya mah lembur, sahanu ngita lembur. Urusan ibadah mah nggak ada toleransi karena Allah yang nyuruh. Lain Ustad orang minta maaf Ustad tidak bisa ngaji, nek minta hampura ka Ustad jadorakan lagi ka Allah bating torek meledak. Atuh orang nggak sholat minta hampura ka Ustad ka ketua musola, ambul Ustad Iwan ya teu ka musola atuh non urusana cak Ustad Iwan teu ka musola jang dia ka musola jang dia pahalana, bener teu? Harus ada punya kesadaran sendiri. Makanya ibadah jangan karena manusia, jangan linnas, tapi lillahi ta'ala. Nggak ada urusan dengan orang, karena orang mah nggak bisa rugi, nggak bisa untung dan ruginya ada di tangan kita. Makanya hujah yang ketiga adalah orang sabar. Siapa yang diberi penyakit ditanya, kenapa lu nggak sholat? Sakit kepala Gusti, kurang saya ngaji, bisul lah, dia karak bisu bagi setengah ngaji. Dulu Nabi Ayub, nah itu Nabi Ayub mah parah, ngoplok semua kulit dan tulang, keluar semuanya, bukan bisu lagi ini mah, tapi hancur antara daging-dagingnya, semua terkelupas daripada tulangnya, tapi dia tetap ibadah kepadaku. Tuh, gak ada orang yang bisa mengelak. Yang terakhir adalah budak hamba sahaya. Ketika hamba sahaya tidak sholat, ditanya, kenapa lu tidak sholat? Dia jawab, karena saya sibuk mengabdi kepada juragan saya. Lalu dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu kenal nggak ini? Siapa? Yusuf. Yusuf adalah budak, Yusuf adalah hamba sahaya, tapi seberapa sibuk pun dia melayani tuan-tuannya, dia enggak pernah lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu. Jadi ada 4 hujah di hari kiamat, 1 orang kaya, 2 orang miskin, 3 hamba sahaya, 4 orang sobar. Dan ini adalah Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yusuf alaihis. Seperti itu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena ada undangan maulid yaitu di Taman Falem. Makanya tadi agak lambat soalnya mobilnya di sono di pojok, jadi kesini jalan kaki, mau minta dijemput jatiluan kami bising lobating motor nangis lah ngeceluk bela nama itu. Jadi intinya mah tetap walaupun ada maulid ke sana saya tetap ngaji. Kenapa? Karena kan 2 minggu sekali lamun dipereken atau sebulan kena ya. Seperti itu intinya ya.
Mudah-mudahan tentunya kita selalu diberikan sehat wal afiyah. Ini saja, hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.